Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi wassalla rabbuna ala nabiyil mustafa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'al huda. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita disehatkan oleh Allah, dimudahkan untuk hadir di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu juga keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya. Jamaah sekalian, mari kita awali kajian pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang surat keberapa? Ali Imran. Lo masih Ali Imran? Sampun. 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 Dulu pernah doa orang masuk surga itu sudah pernah ya, kalimat yang diucapkan saat orang masuk surga. Nah ini sampun. Ini adalah di dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-43. Sampun. Tapi gak apa-apa, coba ini nanti sambil berjalan. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, nanti akan ada doa, yaitu di dalam surah Al-A'raf ayat ke-43, yang ini setiap MC itu insya Allah hafal, bagi yang hafal. Bagi yang hafal. Apa itu? Nah, kalimat alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Nah, ini hendak saya terangkan. Para jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala itu memberikan suatu gambaran yang benar kepada kita bagaimana orang-orang nanti yang masuk ke dalam surga, apakah mereka itu membanggakan terhadap amal mereka masing-masing. Begitu masuk surga, kenapa kowe mlebu swarga? Ya pancene awak dhewe wong apik kok. Wong apik, wong genah, ya subuh ya gak tahu telat nih gini macet, mesti ya layak mlebu swarga. Nah, ternyata itu adalah salah besar, dan memang Nabi menyatakan bahwasanya tidaklah amal seseorang, amal salah seorang di antara kalian itu tidak memasukkan kalian ke dalam surga illa bifadlin wa rahmatin, kecuali dengan fadl Allah dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena amalan kita itu adalah tidak berimbang dengan
nikmat yang Allah berikan kepada kita. Andai kata kita di dalam beribadah, lalu kemudian untuk membayar nikmat-nikmat yang Allah telah berikan kepada kita, itu adalah nggak nututi, apalagi untuk kemudian sebagai tiket masuk surga. Untuk membayar nikmat yang Allah berikan kepada kita itu tidak nututi amalan kita, apalagi untuk masuk surga. Sehingga kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman ayat ke-43 Al-A'raf ini, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihimul anhar. Wa naza'na, dan kami cabut ma fi sudurihim, apa-apa yang ada dalam dada mereka. Apa yang dicabut oleh Allah? Min ghillin, yaitu dari segala macam kedengkian, dendam, kesumat, itu dicabut oleh Allah, gak ada lagi. Lalu kemudian tajri min tahtihim, yang akan mengalir min tahtihim, dari bawah mereka, al-anharu, yaitu sungai-sungai. Waqalu, lalu kemudian mereka orang-orang yang masuk surga itu berkata, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Waqalu alhamdulillah, memuji Allah, tidak memuji amalnya, tidak memuji dirinya. Waqalu alhamdulillahilladzi hadana lihadza, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan petunjuk kepada kami, lihada, untuk ini. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah, dan tidaklah kami akan beroleh petunjuk laula an hadanallah, sekiranya Allah tidak memberikan petunjuk kepada kami. Kalau Allah nggak ngasih petunjuk, tidak bisa. Kita kesini ini karena ada pertolongan inayah Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan murni nyel kita. Apa murni nyel itu? Ketika kemudian kita punya hasrat yang baik, maka Allah memberikan pertolongan kita sehingga kemudian terasa ringan. Jok rumangsa awak dhewe wis sholat jamaah, wis wajane awak dhewe wong apik. Ndak, kita ini jadi baik karena pertolongan Allah. Lalu kemudian apa? Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq. Lalu kemudian mereka berkata, laqad ja'at, sungguh telah datang, rusulu rabbina, para rasul Tuhan kami. Sungguh para rasul Tuhan kami dulu telah datang, bil haqqi, dengan membawa kebenaran, wa nudu antil kumul jannah, dia itulah surga uristumuha, yang kalian diwariskan oleh Allah. Surga itu bima kuntum ta'malun, disebabkan kalian mau beramal. Amalan kita sesuai dengan arahan Allah dan Rasulnya, maka itulah yang kemudian menjadikan Allah itu kemudian memasukkan kita ke dalam surga. Ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya, itulah yang menjadikan Allah memasukkan kita ke dalam surga. Jadi doa alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Sudah hafal toh Pak ini Pak? Ini jangan dibalik-balik ini. Alhamdulillahilladzi hadana lihada, balik-balik, hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Kadang saya itu kalau sudah dengerin MC itu Pak, apalagi MC pernikahan, wonge yo ngerpek dia, orang ngaji, mari ngene lidahnya itu kemudian aksennya itu jauh dari yang sebenarnya. Oleh karena itu kalau gak mbok yo gak usah gitu ya,
Kalau nggak belajar, kalau nggak fasih gak usah. Wes alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah, gitu aja sudah. Daripada di rumah lo ya keri ning ngene kuping. Ya. Nah, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Coba ini. Idza khalasal mu'minuna minan nar. Idza khalasa. Apabila telah ikhlas, apabila telah selamat al mu'minuna, orang-orang beriman minan nari dari neraka. Apabila orang-orang beriman itu selamat dari neraka, hubisu ala qantaratin bainal jannati wan nar, maka kemudian dia itu ditahan, hubisu, ditahan ala qantaratin bainal jannati wan nar, di atas sebuah jembatan antara surga dan neraka. Lalu kemudian apa? Fahtassa lahum madzalimu kanat bainahum fid dunya. Maka kemudian setelah itu kemudian dilakukan kisos, dilakukan hukuman yang sepadan. Fahtassa lahum, untuk mereka di hukuman yang sepadan, madzalimu, atas kezaliman yang pernah dia lakukan itu. Dulu pernah ninju wong ya, tinjuan wong iki, nyaduk wong, tanai wong diserobot. Nah, mari ini jabatan partai wong dicopot, diserobot. Nah, lalu kemudian apa? Setelah itu hatta idza hudzibu wa nukku, maka ketika kemudian mereka tersebut itu sudah selesai, sudah dibersihkan, udzina lahum fi dukhulil jannah. Kalau sudah selesai kisosnya, itu sudah selesai. Bahkan digambarkan, Mbak, misalkan dulu ada kambing itu nyeruduk temennya karena dia punya tanduk, koncone gak duwe tanduk, kalah. Maka nanti akan didatangkan nanti kambing itu yang tidak bertanduk waktu di dunia, nanti dikasih tanduk oleh Allah untuk nyeruduk kambing yang dulu nyeruduk dirinya. Jadi saya tidak pernah membayangkan itu, ternyata Allah itu nanti mengkisosnya. Masalah binatang pun juga dihadirkan, cuman nanti gak ada surga neraka. Jadi untuk kisah selesai nanti. Setelah itu kemudian apa? Kalau sudah bersih, maka kemudian udzina lahum, diberi izin bagi mereka fi dukhulil jannah, di dalam masuk surga. Fawalladzi nafsi biyadi, maka demi zat yang jiwaku dalam kekuasaannya, inna ahadahum, sesungguhnya salah seorang di antara mereka, bimanzilihi fil jannah, jadi mereka tersebut nanti akan kedudukannya di surga tersebut itu adalah adullu minhu bimaskanihi kana fid dunya. Jadi kedudukan orang di surga itu lebih ia ketahui ketimbang tempat tinggalnya sewaktu di dunia. Jadi jelas, Pak, nanti orang ketika amaliannya bagus, maka tampak jelas tempatnya itu di mana, kayak apa, modelnya kayak apa. Nah sekarang ini, Pak, kalau ada orang itu beli rumah atau beli tanah, terkadang nggak jelas. Transaksi sudah dijalankan, Pak, tapi moro-moro ternyata dalam satu rumah itu memiliki 3 surat. Enten apa mboten? Lain. Ada enggak, Pak? Jadi orang tersebut itu dalam porsi haji, mestinya orang tersebut itu 7.000 itu sudah layak berangkat, karena sudah lunasin.
Lah kok tiba-tiba kemudian orang berangkat mari ngene sing liyane sing nyerobot katanya kemudian aplikasinya jebol. Itu jebol apa dijebolkan, Mbak? Jadi sekali lagi gak jelas. Di Indonesia ini banyak sesuatu yang gak jelas. Mobil ya bodong, rumah ya bodong, tanah ya Masya Allah. Tapi nanti di surga enggak jelas semuanya. Jadi fawalladzi nafsi biyadi inna ahadahum bimanzilihi fil jannah, sesungguhnya salah seorang di antara mereka kedudukannya tempatnya di surga adullu minhu, lebih jelas minhu darinya, bimaskanihi dibanding dengan tempat tinggalnya ia kana fid dunya, ketika waktu di dunia. Untuk masuk surga itu enak Bapak itu ya. Jadi kata Nabi, man bana masjidan, siapa orang yang ikut membangun masjid, banallahu baitan fil jannah, maka Allah akan bangunkan rumah di surga. Ya. Sekarang Pak kaplingan nyelempit ya larang-larang. Betul ya? Nyelempit itu larang-larang. Ya. Para jamaah sekalian, lalu kemudian orang-orang nanti waktu di akhirat, begitu kemudian orang-orang yang bertakwa, kemudian ada orang-orang kafir, maka kemudian orang kafir itu punya kelompok sendiri, kelompok hitam, dan orang-orang yang beriman, orang-orang bertakwa itu adalah kelompok putih. Jadi digambarkan oleh Allah, yaitu di dalam surah Ali Imran. Nah ini perhatikan. Nah, pada ayat yang ke-106 dan 107, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Yauma, di hari itu, tabyaddu menjadi putih bersinar, wujuhun wajah-wajah, wa taswaddu dan menjadi hitam, wujuhun wajah-wajah. Fa ammal ladzina aswaddat wujuhum, maka adapun orang-orang yang hitam wajah mereka akan dikatakan kepada mereka, akafartum ba'da imanikum, mengapa kalian ingkar setelah keimanan kalian, mengapa kalian kafir setelah kalian iman. Fadzuqul adzab, maka rasakanlah azab, bima kuntum takfurun, disebabkan apa yang kalian ingkari. Jadi orang-orang kafir walaupun sekarang waktu di dunia itu kemudian tiap pekan itu kemudian melakukan skincare, ya, atau kemudian perawatan tubuh, perawatan wajah, sehingga sing lanang yo kulitane ya bersih, sing wedok ya bersih, glowing. Lalu kemudian mereka tidak beriman, atau kemudian mereka itu sepi dari ibadah, banyak melakukan dosa, hitam nanti Pak. Udah, maka dikatakan oleh Allah, fadzuqul adzaba bima kuntum takfurun. Tapi kemudian apa? Wa ammal ladzina biyaddat wujuhum, adapun orang-orang yang wajah mereka tersebut itu putih bersinar, fa fi rahmatillah, maka mereka dalam rahmat Allah.
hum fiha khalidun, mereka adalah orang-orang yang kekal di dalam surga. Tilka ayatullah, itulah ayat Allah, natsluha, yang kami bacakan ayat-ayat itu alaika kepada Muhammad bil haqqi, dengan benar. Wa mallahu yuridu dzulman lil alamin, dan Allah tidak menginginkan untuk menzalimi, mencurangi terhadap segenap makhluk yang ada di jagat raya ini. Allah nggak berkepentingan, Pak. Ya. Nah, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Az-Zumar pada ayat 73. Wasiqa, dan dihalau, alladzina taqaw, orang-orang yang bertakwa, rabbahum kepada Tuhan mereka, dihalau kemana, Pak? Ilal jannah, ke surga, zumaron, dengan berombongan, berombongan, Az-Zumar. Dihalau, Pak, nanti. Jadi artinya apa? Mereka diarahkan menuju surga. Sehingga kemudian kalimatnya, ya, nanti, Pak, coba kalimat berikutnya. Kullu ahlil jannah yara maq'adahu minan nar. Kenapa kalimat alhamdulillahilladzi hadana li hadza itu muncul, Pak? Kata Nabi, kullu ahlil jannah, setiap penduduk surga yara, dia akan melihat maq'adahu, kedudukannya, tempatnya, minan nar, di neraka. Jadi orang di surga, orang masuk surga pun juga melihat neng gene neraka iku ya ana tempate aja nih. Kita semuanya itu ada tempat di surga maupun neraka. Kira-kira sing awak parani, awak dhewe parani ku neng ndi, Pak? Yang kita hari-hari kita parani itu, ya, yang kita tuju itu mana? Kata Ali bin Abi Thalib, ketika orang itu adalah mencari ilmu, tolabul ilm kayak gini, maka dia sedang mendatangi surganya. Sehingga kata Nabi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Maka siapa orang yang kemudian menempuh suatu jalan yang di dalamnya nanti dia mencari ilmu, mengkaji ilmu, maka Allah akan mudahkan orang itu jalan menuju surga. Pokoknya gak ngantuk, Bang, ya. Mau ngaji ngantuk, ngaji ngantuk. Ya. Lalu kemudian apa? Ketika kemudian diperlihatkan oleh Allah kedudukannya, tempatnya di neraka, fayaqul, dia berkata, laula annallaha hadani, sekiranya Allah tidak memberikan petunjuk kepada kami, kepadaku, ya, fayakunu lahu syukran, laula annallaha hadani. Jadi apa namanya, dia mengatakan, kalau sekiranya Allah tidak memberikan petunjuk kepadaku, maka aku di sana tempatnya di neraka. Fayakunu lahu syukran, maka kemudian orang itu kemudian bersyukur. Wa kullu ahlin nar, begitu juga setiap ahli neraka, yara maq'adahu minal jannah, orang yang ada di neraka ia melihat tempatnya, kedudukannya minal jannah, di surga. Fayaqul, lalu kemudian dia berkata, lau annallaha hadani fayakunu lahu hasrah, sekiranya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuk kepadaku, fayakunu lahu hasrah, jadi dia andai-andai, Pak, ya Allah, bila mana dulu aku mau akan petunjuk Allah, diberitahu, aku nurut dulu, ya aku tempatku di sana, tapi aku biar nggak nurut, maka kemudian apa? Dia akan menyesal. Fayakunu lahu hasratan, dia menjadi orang yang menyesal. Jadi wis mlebu neraka diiming-iming lagi oleh Allah. Ning ngene kono lho awakmu. Lah kowe mokong ya akhirnya ning ngene kene. Itu, Pak. Nah,
Para jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullah. Oleh karena itu, di antara orang-orang yang masuk ke dalam neraka itu adalah al-mutaffifin, al-mutaffifun, yaitu orang-orang yang melakukan kecurangan. Wailul lil mutaffifin. Kalimat wail itu, Pak, wail itu seringkali diterjemahkan celaka itu ya. Fawailul lil musallin, maka celaka bagi orang yang sholat. Bukan, Pak, wail itu adalah nama lembah, wadin fi jahannam, suatu lembah di neraka jahannam. Wadin apa wail itu dalam apa namanya Ibnu Jarir At-Tabari itu kemudian menyitir sebuah riwayat hadis bahwa wail itu adalah reservoir, yaitu kalau ada tandon, Mbak, ada tandon yang kemudian tandon itu menampung setiap daripada nanah, darah, keringat orang neraka yang disiksa itu, lalu kemudian mengalir di situ. Itulah namanya wail. Ada yang mengatakan wail itu adalah jabalun azimun fi jahannam, gunung yang besar yang ada di neraka jahannam, yang itu kalau orang itu dilempar dari atas sampai ke bawahnya itu adalah membutuhkan 40 tahun baru nyampe. Lah kalau membutuhkan waktu 40 tahun nyampe, Pak, lah kira-kira berkemungkinan nggak orang itu keluar dari neraka jahanam? Halo? Jadi modone tekan ndukur ya, ceblok nang ngene nisor itu butuh 40 tahun. Lah kira-kira apa ya, bisa metu, bisa mentas? Tidak. Nah, para jamaah sekalian, wailul lil mutaffifin, celaka lil mutaffifin bagi orang-orang yang curang. Siapa al mutaffifin? Alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun, yaitu orang-orang yang apabila mereka menakar 'alan nasi atas manusia yastawfun, atau apabila mereka tersebut itu menerima takaran dari orang lain, dari manusia, yastawfun, mereka ingin dipenuhi takarannya. La itu Pak, jaluk dipenuhi. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun, tapi kalau mereka menakar untuk orang lain atau menimbang untuk orang lain, yukhsirun, mereka tersebut itu merugikan atau kemudian menguranginya. Jamaah sekalian, ini kan masalah takaran. Ini adalah karena umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah mayoritas pedagang. Tapi kalau kemudian ada orang, oh, anakku gak cukup umur, ya apa caranya iso lolos, maka kemudian MK bikin aturan supaya anakku itu masuk, ya. Lalu kemudian ketika kemudian anaknya sudah cukup umur, MK rubah nisore. Sama dengan itu, Pak, sama. Jadi dia merubah dengan apa namanya seenaknya, itu sama. Wailun lil mutaffifin. Nah sekarang ini kecurangan tidak hanya sekedar takaran, timbangan, juga meteran, Pak. Halo? Meteran toh? Iya. Kain dikurangi sak senti, lalai 10, nah 100, nah, hati-hati itu. Bensin
Ya, makanya kalau kadang beli itu enak, beli apa namanya, jualan sak botole sak mene, enak Pak. Jangan berbicara 1 liter kalau ternyata nggak sampai 1 liter. Paham itu Pak ya? Sak botole, 1 botol sekian, itu cerdas itu sing dodolan itu. Ya. Oh, terkadang ono botol itu lemu, ono botolnya. Iya, saya tahu Pak loh, saya dulu itu jualan bensin. Ya, saya SD, SMP, SMA itu jualan bensin. Ya, Marinus lulus Pak. Ya, oh ya enggak. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Nah, jadi sekali lagi hati-hati dengan yang namanya perilaku kita. Bab perilaku kita ini kalau tidak mengarah ke surga, ya mengarah ke neraka, nggak ada lagi Pak, sudah. Lalu kemudian berikutnya, sekarang sudah pindah Pak. Pindah sekarang doa. Doa ini adalah ini ya. Terkait dengan yang terjadi di zaman Nabiullah Syu'aib alaihissalatu wassalam. Ya. Nabi Syu'aib alaihissalatu wassalam. Para jamaah sekalian, Nabi Syu'aib itu berada di wilayah Madian. Madian itu nanti Pak. Wes sampai nang ngene Mekah kono lurus ae Pak. Kita kok Gunung Sari ngulon terus. Kok mari ngene totokot, mari ngene menggo rada kanan itu nanti akan ada namanya wilayah Madian. Ini tenanan ini Pak. Lalu kemudian ini dulu. Jadi Nabi Syu'aib itu berada dalam sebuah wilayah namanya Aikah atau Madian. Aikah itu adalah kawasan yang berhutan di daerah Madian. Madian itu siapa Pak? Tahu Madian itu siapa? Madian itu adalah putra daripada Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, dari istri ketiganya namanya Konturah atau Keturah, ya, Keturah atau Konturah, dimana punya anak 6. Anak pertamanya itulah namanya Madian, yang itu nanti kemudian punya cucu namanya Nabi Syu'aib. Ini kan tidak pernah tercatat di ceramah-ceramah Pak ya, jarang. Lalu kemudian nanti Nabi Ibrahim pun juga menikah lagi dengan seorang perempuan namanya Hajun binti Amin, punya anak 5. Sehingga anak piro Pak kabeh 13. Lah siapa Konturah? Lah ini Pak, sekarang itu jadi apa namanya pembicaraan besar sebetulnya. Saya 15 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu, oh lebih ya, 20 tahun yang lalu, itu ketika kemudian ada sarasehan tentang sejarah dia Bani Jawi, di mana kemudian penelitinya itu adalah orang dari Malaysia, bahwa Konturah itu, yaitu istri Nabi Ibrahim itu disinyalir itu adalah dari Bani Jawi. Bani Jawi itu apa Mbak? Bani Jawi itu orang Melayu. Ya Jawa ini ya termasuk di dalamnya termasuk ya Sumatera apa itu Bani Jawi. Lah kemungkinan kita ini adalah keturunan daripada Konturah, jadi anak cucu daripada itu. Ya, ono jalur ke Nabi Ibrahim. Ya.
Nah, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, Madyan itu merupakan kota yang makmur, memiliki pemandangan yang indah, hasil panennya luar biasa melimpah ruah, membuat kaum tersebut tidak berkekurangan dari segi ekonomi. Jadi demikian, penduduk Madyan diceritakan sebagai penduduk yang senang melakukan hal yang curang, sebagaimana kalimat wailul lil mutaffifin juga menggambarkan pola-pola penduduk negeri negeri Madyan, di mana mereka kalau sekiranya sebagai tengkulak, lek kulaan jaluk diakei, tapi lek dodol yaitu sama dengan itu. Madyan adalah nama salah satu putra Nabi Ibrahim. Ini bukan Amerika Serikat loh Pak ya, Asidu alaihissalam, yang kemudian menjadi nama kabilah dan terdiri dari atas anak cucu Madyan. Kabilah ini berdiam di suatu tempat yang akhirnya dinamakan Madyan dan terletak di dekat pantai Laut Merah di tenggara Gunung Sinai. Kawasan ini terletak di daerah Yordan yang berbatasan dengan Palestina. Ini Pak wilayahnya, Midian atau Madyan. Sudah ke sana, Komandan? Wah, sudah. Aku kan ijak. Itu ya, ini. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Lalu kemudian perhatikan tentang Madyan di dalam surat 7 ayat 85. Wa ila madyana akhahum syu'aiba qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum fa'awful kaila wal mizan wa la tabkhasun nasa ashya'ahum wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha dzalikum khairul lakum in kuntum mu'minin. Wa ila Madyana, dan kepada negeri Madyan ya, akhahum Syu'aib, diutus pada negeri Madyan, yaitu saudara mereka, yaitu Syu'aib, Nabi Syu'aib. Nabi Syu'aib itu cucu dari dari Madyan. Qala, lalu kemudian berkatalah Nabi Syu'aib, ya qaumi ibudullah, wahai kaumku, beribadahlah kalian kepada Allah, sembahlah Allah, malakum min ilahin ghairu, yang tidak ada bagi kalian dari Tuhan yang patut diibadahi ghairuhu selainnya. Qad ja'atkum bayyinatun mir rabbikum, sungguh telah datang kepada kalian bayyinatun, yaitu penjelasan, bayyinatun hal yang terang, mir rabbikum dari Tuhan kalian. Fa'auful kail, maka tepatilah takaran, wal mizan, dan timbangan, ojo curang, wala tabakhasun nasa asya'ahum, kalian tersebut itu jangan merugikan manusia, wala tufsidu fil ard, jangan kalian itu melakukan kerusakan di bumi, ba'da islahiha, setelah bagusnya bumi. Dzalikum khairul lakum, hal yang demikian itu lebih baik bagi kalian, in kuntum mukminin, jika adalah kalian orang-orang yang beriman. Jadi rupanya umat Nabi Muhammad ini Pak, api itu adalah kumpulan kebaikan-kebaikan umat-umat terdahulu kumpul ning ngene Nabi, umatnya Nabi Muhammad. Elek para nabi, umat-umat terdahulu kumpul juga di jadi coba perilaku umatnya Nabi Lut ada enggak? Ada. Bahkan coba, lalu kemudian berikutnya bagaimana nanti doanya, doa Nabi Allah Syu'aib alaihissalatu wassalam nanti, qad iftarayna 'ala Allahi kadhiban in udna fi
millatikum ba'da idh najjana Allahu minha. Qad iftaraina, sungguh kami telah mengada-ngadakan alallahi atas Allah kadiban, mengada-ngadakan kedustaan. In udna fi millatikum, jika kami kembali fi millatikum kepada agama kalian, ba'da idh najjanallahu minha, dari setelah Allah memberikan keselamatan kepada kami, minha darinya dia, wa ma yakunu lana an na'uda fiha illa ayyasha'allahu rabbuna, dan tidaklah patut bagi kami untuk kemudian kembali padanya illa ayyasha'allahu rabbuna, kecuali jika Allah tersebut itu yang merupakan Tuhan kami menghendaki. Wasi'a rabbuna kulla syai'in ilma, wasi'a rabbuna, betapa luas rabbuna Tuhan kami, kulla syai'in ilma, di mana ilmunya itu adalah melingkupi segala sesuatu. Alallahi tawakkalna, kepada Allah lah tawakkalna, kami bertawakal. Lalu kemudian berdoa. Jadi Nabi Syuaib tersebut itu berlindung pada Allah agar supaya tidak sampai terseret untuk kemudian masuk dalam milah mereka, ajaran mereka, orang-orang yang mengadakan kedustaan itu. Sampai kemudian berdoa, apa itu? Rabbana, ya Tuhan kami, Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana, ya Tuhan kami, iftah bainana wa baina qaumina, ya Allah, iftah, apa Pak artinya iftah? Bukakan. Maka makna fataha itu, fataha itu artinya telah membuka. Maka ada harokat namanya fathah. Fathah itu harus buka mulutnya, nggak boleh alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim, nggak boleh Pak itu. Alhamdulillahirabbil alamin, harus begitu, harus jelas. Lho ngono iku Pak, lek dielingno iku ya nurut aja ngamuk. Mulane lek macane elek iku jok gaya, gak usah jadi imam. Karena imam iku macane kudu bener, meskipun bagus. Halo. Ya Pak ya. Artinya apa? Lek arepe dadi imam, ya kudu ngerti dhisik, ngaji dhisik. Dan saya sarankan orang di belakang imam itu adalah orang yang harus punya kapasitas untuk membadali imam. Lek enggak minggir wae samping. Lah kabeh gak ono sing punya kapasitas apa Ustaz? Lah iki salah dhewe. Repot. Ya. Jadi sekali lagi lek dielingke ya kudu nurut, gak oleh mutungan ya. Tadi saya tuh pleng, apa yang goleki sadurunge aukal ladzi marra ala qaryatin iku apa lali Pak. Tadi saya Mas Haji itu kan mengingatkan itu, enggak, durung polae lali, ya wis liyane wae dia. Jadi Rabbana, ya Tuhan kami, Rabbana iftah bainana, ya Tuhan kami, iftah bainana, ya Allah, bukakan ya Allah, bainana di antara kami, wa baina qaumina, di antara kaum kami, bil haqqi, ya, dengan sebuah kemenangan, dengan suatu kemenangan yang benar, bil haqqi, dengan benar, wa anta khairul fatihin, ya Allah, Engkau adalah sang pemberi pembuka atau keputusan kemenangan yang
yang terbaik. Maka namanya Fathul Makkah itu adalah ketika kota Makkah itu terbuka untuk umat Islam dan dikarenakan menang umat Islam. Maka namanya Rabbana ftah bainana, itu artinya ya Allah bukakan di antara kami, berikan ya Allah kemenangan di antara kami, bukakan ya Allah di antara kami, wa baina qaumina, dan antara kami, bil haqqi, dengan sebuah kebenaran, yaitu dengan yang hak, dengan yang adil. Wa anta khairul fatihin, dan engkau adalah sebaik-baik pemberi keputusan yang sebenar-benarnya. Khairul fatihin. Jadi Nabi Syuaib itu meminta agar supaya di tengah-tengah masyarakat yang mayoritas curang-curang itu, maka dirinya tersebut itu dipisahkan dengan itu. Nah ini doa ini Pak ya. Jadi Rabbana ftah bainana wa baina qaumina, ya Allah bukakan kemenangan di antara kami dan antara kaum kami, bil haqqi, dengan benar, dengan hak, dengan adil, wa anta khairul fatihin. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, Nabi Syuaib itu berdoa begitu itu bukan tanpa sebab, berat Pak, berat. Coba apa yang dialami oleh Nabi Syuaib? Wa qala al-mala'u alladhina kafaru min qaumihi la in ittaba'tum Syuaiba innakum idzan la khasirun. Wa qala al-mala', dan berkatalah pembesar-pembesar alladzina kafaru, orang-orang kafir, min qaumihi, dari kaumnya Nabi Syuaib, yaitu orang-orang negeri Madian. Biasanya yang menentang itu orang-orang pembesar-pembesar Pak, yang punya jabatan-jabatan, pemimpin-pemimpin partai lah ini Pak, yaitu. Lalu kemudian apa? Mereka ngomong begini, la init taba'tum Syuaiba, sungguh jika kalian mengikuti Nabi Syuaib, innakum idzal la khasirun, sungguh kalian adalah orang yang rugi. Lek kowe nurut Nabi Syuaib, kapan sugihmu? Fahamin ya? Gak iso sugih awakmu. Coba. Jadi kan dalam sebuah sebuah katakan instansi itu, instansi bobrok Pak. Ada orang yang kemudian arepe mengogawani menengai. Ada nggak orang gitu? Wis menengai, seneng. Pokoknya guyang gitu. Kode kecipratan ya. Alhamdulillah. Sekali lagi Pak, ini orang bahaya ini. Dia nanti tidak bebas di hadapan Allah. Maka kemudian kemungkaran itu digambarkan oleh Nabi. Orang hidup di alam raya ini diibaratkan dia menaiki sebuah kapal yang besar. Lalu kemudian dari kapal yang besar itu orang berebut posisi, ono sing gene dak atas, ada di dak bawah, kan gitu teman. Lalu kemudian yang ada posisi di atas iki wong sing duit itu, maka kemudian mereka enak, waktunya makan, waktunya minum. Bismillah. Alhamdulillah. Monggo dipun nunjukaken. Setelah itu kemudian apa? Orang yang berada di dak bawah Pak, arepe ngombe ya munggah, gluduk naik turun ngelak meneh Pak. Akhirnya dia berpikir singkat, ngapain saya naik turun? Di balik dinding kapal ini kan ada banyak air, kenapa tidak saya lubangi aja? Gimana Pak?
Kata Nabi, jika kemudian ada orang yang melubangi kemudian dibiarin, maka tidak hanya sekedar orang yang melubangi kapal itu yang tenggelam, tapi seluruh isi kapal itu tenggelam. Tapi kalau kemudian orang yang mau melubangi itu kemudian digetak, ya, kemudian dicegah, maka kemudian yang selamat bukan saja orang yang kemudian mencegah, tapi seluruh isi kapal ini adalah selamat. Negeri ini karam bersama-sama karena banyak orang yang diam. Dulu waktu, sekali lagi, para kampus-kampus, guru besar dia hampir 90% mereka diam. Bahkan kemudian mereka itu bahu membahu untuk mendukung, untuk ngapik-ngapik, no, ayo sekarang rasakan, ya rasakan ini. Lalu kemudian apa? Akibat mereka tersebut itu memprovokasi daripada negeri Madian supaya mereka itu tidak mengikuti Nabi Syuaib, maka fa'akhadatshumur rajfah, maka kemudian menimpa kepada mereka ar-rajfatu, yaitu gempa yang dahsyat. Fa'asbahu, maka jadilah mereka jasimin, orang yang bergelimpangan, fi darihim, dalam daerah mereka, negeri mereka. Jadi mereka bergelimpangan, Pak, mati dengan gempa yang dahsyat. Ya tinggal, Pak, ngapunten, ini orang Medan-Medani di Indonesia ini megatrust itu begitu sudah tinggal mengong gitu aja, Pak. Kalau masyarakatnya nggak sadar, ini dahsyat sekali, Pak. Gak ada apa-apanya yang namanya tsunami, Pak. Tsunami ku kan wedok, Pak. Itu belum tsunami itu. Ini megatrust ini 9, betul ya? Skala Richter. Saya nggak tahu ini Jawa terutama, Pak, dan nanti akan terjadi pergeseran yang dahsyat ini. Ada pulau yang kemudian terpecah dan kemudian memisah. Oleh karena itu apa? Tinggal kita, apa yang kita lakukan, kata Allah, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Sekiranya penduduk negeri mereka itu beriman dan bertakwa kepada Allah, kami bukakan pintu keberkahan langit dan bumi. Walakin kadzabu, tetapi mereka rupanya mendustakan. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun, maka kami hukum mereka diakibatkan perbuatan mereka. Ayo, ini harus dikepung, Pak, ini, Pak. Kalau Allah wis ndolet, oke, udah, Pak. Kita ini dikelilingi ya lautan, ono utara, ono selatan, gunung yang kelilingi, Pak. Itu pasukan nomor semuanya. Gunung Watu sing nemen selesai, Pak. Kemudian kita rumangsa ning gene Gunung Sari ado teko gunung, padahal iki ya Gunung Sari. Ya Allah. Alladzina kadzdzabu Syuaiban, siapa mereka yang dihantam gempa itu? Alladzina kadzdzabu Syuaiban, yaitu mereka yang mendustakan Nabi Syuaib. Ka'allam yaghnau fiha, jadi seolah-olah mereka belum pernah tinggal di wilayah itu, Pak. Yaitu alladzina kadzdzabu Syuaiban, yaitu mereka yang mendustakan Nabi Syuaib. Kanu humul khasirin, mereka itu adalah orang-orang yang merugi. Bapak-bapak, itu kalau kita berpikir
Coba Pak, kalau kita ngasih anak istri kita dari rezeki yang haram, sekali lagi, pertama, doa mereka tidak akan pernah diijabah oleh Allah. Lisan mereka kedul di hadapan Allah karena perkara yang haram itu. Sholat kita sah tapi tidak bakal diterima oleh Allah kalau kemudian pakaian kita, daging kita, darah kita itu adalah berasal dari yang haram. Dongo sampai medanteng ya Rob, ya Rob. Malaikatnya ikut nyaduk kayak, ya Rob, ya Rob. Kamu itu doyanan. Apa Pak? Yes. Walaupun kamu doa di apa? Di Multazam, kamu doa di Hijr Ismail, kamu doa di Safa Marwah ketika sa'i, ndak ngefek gitu semuanya. Kalau dari sesuatu yang haram, rumah lagi. Maka rezeki itu kita minta, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Demikian, mudah-mudahan menjadi ilmu yang berkah dan bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.